Jadi gue naik 3 jam setengah, 3 jam ya. turun 8 jam. Oh iya, jangan lupa juga untuk terus dukung kami untuk bisa melakukan ekspedisi pendakian 30 puncak 30 juz Al-Quran dengan 30 aksi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Oke. Masih sama gua Awe dan sama sahabat gua EP. Bang EP masih ya. Teman-teman, semoga kalian sehat-sehat selalu di sana ya. Oh ya, yang sudah support channel Samawe Adventure, terima kasih banyak. Supportnya, yang belum support bolehlah, gampang banget caranya, tinggal subscribe aja channel Samawe Adventure-nya ya. Dan kalau emang kalian suka, silakan di-share juga. Ya. Siap. Jadi cerita apa nih Bang EP hari ini? Cerita apa ya? Bosan kali ya gue mau cerita ya. Enggak lah, teman-teman nggak ada yang bosan, ya nggak? Nggak ada yang bosan. Tapi gue pikir sekarang kita kan udah lama juga nih belum dengar ceritanya Bang Awe ya. Oh gua Gimana kalau Bang Awe dulu dah? yang cerita. Udah lama juga nih Bang, gue belum dengar Bang. Cerita. Jadi gini aja deh, biar enak ya. Oke. Lo kasih gua pertanyaan atau lo minta gua cerita apa, gua akan cerita. Tapi poinnya mungkin nggak pure horror, tapi siapa tahu yang lo minta ada horornya ya. Oh gitu ya. Oke siap. Rata-rata ada Bang. Rata-rata ya. Rata-rata ada. Ya. Apa ya? Oh ini. Gunung favorit apa deh? Lu pasti, setiap orang pasti punya gunung yang pengen banget didaki gitu ya. Kalau menurut lu gunung apa yang lu paling favorit Bang? Paling favorit dan paling suka Lu daki? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Kenapa tuh? Gagah banget sih gunung ini, Allah. Maksudnya ya versi orang beda-beda ya, menilai gunung itu keren atau gunung itu ya, gunung gak ada yang jelek sih, bagus. Tapi kalau ditanya lu suka apa, gue suka Gunung Slamet. Lu kalau di jalan tuh ngeliat Gunung Slamet tuh dia gak ada temennya Bang. Dia gagah sendirian gitu kan. Dan pasti lu punya banyak cerita di itu ya, gunung itu ya? Iya ada lah gitu kan. Tapi ntar dulu itu, skip dulu gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih? Gunung terdekat dari Bekasi yang belum pernah lu daki Bang. Anjir. Sorry ngomong anjir, bablasan. Gunung Guntur Bang. Gunung Guntur Bang. Itu kan deket Bang. Jadi gue nggak tahu, teman-teman kalau udah ada yang pernah naik Gunung Guntur, ajak gue ya sekali-sekali gitu. Gue pengen sih naik Gunung Guntur kondisi sekarang gitu kan. Gunung Guntur ya. Padahal lu udah kemana aja tapi Guntur belum gitu ya. Enggak Bang, maksudnya ya kemana aja sih belum gitu. Cuman maksudnya kenapa Guntur belum? Sebetulnya harusnya udah. Cuman waktu itu gue naik ke sana tuh masih naik truk ya. Mungkin sekarang dia masih naik truk ya. Turun belum ada pendaftaran, belum segala macam, belum ada. Ke ibu-ibu lah, Bu RT apa gue lupa. Izin naik, nulis nama gitu. Naik. Terus di tengah jalan tuh dipalakin orang mulu Bang gitu, maksudnya dimintain duit, pokoknya dimintain duit sih, sering dimintain duit. Akhirnya baru setengah jam lah gue jalan trekking. Turun lagi berarti lu belum sampai ya? Iya, dibilang belum lah, masih di mata kaki kayak belum gitu, berarti berat dipalakin mulu, dipalak. Kalau nggak salah 4 kali gue Bang, jalan setengah jam itu 4 kali dipalak. Jadi gue putusin udah turun deh. Gue berdua sama teman gue balik lagi, turun gue pindah ke Papandayan. Udah itu sih gunung yang belum pernah, yang paling dekat ya dari Bekasi atau Jabodetabek lah ya. Ternyata Guntur Bang Awe belum. Please ajak gua kalau ada yang mau kesana. Padahal mungkin sama kali ya. Gue juga belum pernah. Anjir. Sorry Bang, gue juga belum pernah Bang. Wah. Ya udah, Okay. nanti kalau teman-teman di sana ada yang pengen ngajak kita ke Gunung Guntur, info ya, ikut. Insya Allah ikut. Oke, ini satu lagi nih Bang, terakhir. Setiap kita kan mungkin ada kayak fobia pendakian ya. Jadi
bicara Gunung Jawa deh, kita di Pulau Jawa deh, nggak terlalu keluar gitu ya. Kira-kira gunung di Pulau Jawa yang paling lu hindarin untuk nggak lu daki itu apa bang? Untuk nggak gue daki, Iya. mungkin tepatnya kalau gue sih nggak gue hindarin, tapi pengen sih bang, cuman karena ini adalah pesan keluarga, pesan orang tua, jadi gue berusaha untuk tidak mendaki gunung itu. Tapi pada akhirnya gue melawan pantangan itu dan gue mendaki. Itu Gunung Ciremai bang. Gunung Ciremai bang? Yes, Gunung Ciremai. Itu kan gunung di kampung lu bang ya? Iya, kampung gue. Jadi gue orang Cirebon, maksudnya orang tua gue bokap dari Cirebon. Dan kebetulan nih bang, pas ada keturunan dari silsilah dari Kesultanan Cirebon gitu, kakek dari Keraton Kanoman, nenek dari Keraton Kasepuhan, lahir bokap gitu. Kalau nyokap di Jambi, gue lahir di Jambi tapi besar di Cirebon gitu sih. Gue penasaran nih bang, maksudnya itu kan gunung di ya halaman rumah lu ya, bahasanya seperti itu ya. Betul bang, betul. Jadi kenapa bang alasannya bang? Jadi agak cerita teman-teman nggak apa-apa ya, mungkin bang Epe bahkan gini bang, sorry Ya emang pengen gue dengar ceritanya nih. Dari SMA itu teman-teman Sispalang gue itu sampai bilang, "Weh, kita naik Ciremai yuk, lu gue bayarin, lu gue kasih duit." Nggak mau gitu kan. Bahkan sampai lulus SMA kuliah gue nggak mau. Gue naik Gunung Ciremai itu baru beberapa tahun yang lalu bang, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah. Berarti masih tahun di atas tahun 2015 di atas. Gue lupa tahun berapa, 2016 kalau nggak salah. 2016, antara 2016 2017. Padahal gue naik gunung dari tahun 97. Dari 97 ke 2016 itu ya sekitar berapa bang? 97 2016 9 tahunan kali ya. 2016 97 97 yang enggak dong, 19 tahun. 19 tahun, iya, gue kurang satu doang ya. Iya, 19 tahun gue naik gunung, tapi gue belum pernah naik gunung. 19 tahun gue sampai 2016 ya. Jadi untuk bisa mendaki Gunung Ciremai itu gue butuh 19 tahun. persiapan 19 tahun. Gitu. Di Ciremai kenapa dilarang? Iya. Kenapa gue nggak mau gitu, kenapa gue nggak boleh? Jadi kalau di keluarga besar gue gitu kan, ya kan dari keturunan ini gitu, maaf ya bukannya membandingkan atau mengotak-ngotakan, cuman memang gue terlahir di kondisi seperti ini atau di kalangan itulah gitu, di kalangan elang lah, kalau Cirebon bilangnya elang, kalau di Jogja mungkin Raden ya, Jogja Raden, kalau Cirebon sebutnya elang gitu kan. Jadi keturunan asli dari Syarif gitu kan. Syarif itu Sunan Gunung Jati lah gitu. Masya Allah. Iya, jadi ya itu sih bang, ini nih hanya kisah aja, tapi ya kita sama kok, maksudnya kita tetap ya sama-sama lah, kita bersosialisasi segala macam. Jadi cerita orang tua berawal dari kakek, terus bokap, terus paman segala macam bercerita. Pada saat bercerita itu mulai muncul pada saat kita sebelum naik gunung. Pokoknya kita nggak boleh ke Gunung Ciremai gitu kan. Kenapa? Wah, ada musuh keluarga kita di sana gitu. Terus sampai musuh, pokoknya infonya itu. Gue masih kecil waktu itu. Pada saat gue udah hobi naik gunung, gue suka tanya lagi, kenapa sih nggak bisa atau nggak boleh naik sana? Alasannya apa? Gitu. Ternyata ceritanya kisah bisa dibilang nyata, ya nyata karena kisah itu disampaikan oleh orang tua saya sendiri, kakek saya sendiri, yang mungkin kakek saya dapat cerita dari ayahnya juga, dari kakeknya juga gitu. Jadi pada saat di era atau di zaman Wali Songo Sunan Gunung Jati, di Cirebon itu ada Masjid Agung Cipta Rasa, bang. Letaknya di Keraton Kasepuhan. Mungkin teman-teman yang di Cirebon bisa meluruskan ya. Jadi Masjid Agung Cipta Rasa itu pada saat pembangunan
Masjid Agung Citarasa pada saat bangun tuh masjidnya unik bang. Jadi dia rendah, pintu masuknya rendah. Jadi kita mau masuk ke masjid itu pasti selalu untuk nunduk. Di tengah, kalau kita khususnya laki-laki kalau pengen tahu langsung bisa datang ke sana setiap hari Jumat, sholat Jumat di sana. Akan melihat satu keunikan budaya yang dipertahankan sampai sekarang gitu. Jadi dulu pada saat pembangunan masjid itu udah berdiri masjid, atap sudah ada, tinggal dipasang kubah. Normalnya masjid ya pakai kubah gitu. Pada saat mau dipasang kubah tuh nggak bisa bang, nggak bisa dipasang karena ada satu makhluk yang menduduki area itu, area atap, tepatnya area yang ingin dipasang kubah gitu kan. Nggak bisa diusir dengan segala macam cara. Makhluk gitu ya. Iya makhluk, dalam artian makhluk ya itu entah siluman atau apapun itulah, itu makhluknya sejenis itu loh. Akhirnya Syekh Syarif atau Sunan Gunung Jati itu memerintahkan untuk memilih 7 orang untuk berwudu, mengambil wudu dan mengambil sikap untuk melakukan azan. Jadi kalau teman-teman udah dengar azan pitu atau azan 7, yaitu dari Cirebon ya dilakukan di Masjid Agung Citarasa di Keraton Kasepuhan. Silsilahnya seperti itu ya. Sisanya itu. Jadi azan 7 orang itu yang berhasil mengusir makhluk itu pergi dari atap masjid. Dia pergi ke puncak Gunung Ciremai. Gunung Ciremai bang. Iya. Dan pada saat dia pergi, dia berucap, saat ini saya kalah, tapi kelak anak cucu kamu ke puncak Ciremai, mereka tidak akan selamat. Ya, itu kan tersirat ya bang. Maksudnya pesan-pesan itu belum tentu kita menerimanya dengan kita menerimanya bisa sejalan dengan mudah gitu. Dia ngomong kayak gitu, oh ternyata kita nggak boleh ke puncak Ciremai, belum tentu itu juga. Mungkin maksudnya syarat-syarat apalah atau apa kita nggak ngerti. Cuman untuk lebih ngambil keputusan aman, mungkin orang-orang tua dahulu saya zaman dulu ya memutuskan ya sudah, anak cucu jangan sampai ada yang pergi ke puncak Gunung Ciremai gitu bang. Akhirnya ya gue sendiri didoktrin dari mulai gue naik gunung dilarang ke sana. Pantangan lah sebetulnya. Pantangan ke sana. Tapi gatel. Gitu. Ya mungkin itu lo bisa nahan. Iya, nggak mungkin lah. Pokoknya berat banget. Akhirnya gue memberanikan diri untuk mencoba mendaki Gunung Ciremai waktu itu 2016. Gue jujur lupa karena gue sampai sekarang kayaknya gue baru 2 kali atau 3 kali ke Ciremai, dan gue hanya berani melewati dari jalur Palitungan, belum berani ngambil jalur lain. Pengen lagi sih ke sana lagi, pengen. Berarti dengan catatan ini lo melanggar pantangan gitu ya? Ya, gue melakukan hal ini dengan menurut gue ya gue melanggar pantangan. Maksud pantangannya jangan ke sana, ya gue berangkat ke sana. Bagus nih kisahnya nih. Ya. Jadi gue berangkat lah, singkat cerita gue berangkat ke sana dengan tahu gue resiko bahwa kalau sampai anak cucu berangkat ke sana tidak akan selamat gitu kan. Toh taruh aja lah, anggap gue mempercayai hal itu atau gue benar-benar memegang teguh pantangan itu. Akhirnya gue memutuskan kalau gue sampai kenapa-napa nanti temen gue yang susah. Iya. Bener kan? Tapi gue pengen naik gunung. Akhirnya gue flashback. Wah dulu gue naik gunung ini gue bisa kok sendiri. Kenapa Gunung Ciremai gue gak bisa sendiri? Itu. Toh sekarang juga jalur udah jelas, pendaki udah banyak, rame lah di jalan juga. Ranger sudah berserakan Ranger banyak, sigap segala macam gitu. Akhirnya gue putusin gue naik bang. Gue sampai sana, pokoknya gue sampai sana tuh pagi ya. Pengen naik pagi, maksudnya biar cepat gitu kan. Wah enak nih kalau misalkan naik pagi-pagi biar nyampe cepet. Jujur teman-teman, gue saking
karena pantangan itu, larangan itu, bahkan media YouTube udah banyak, segala macam udah banyak gitu kan, medsos udah berseliweran. Gue paling anti cari tahu tentang Ciremai. Gue nggak mau cari tahu tentang gunung itu. Iya gue tahu sih ada 3 jalur ya, 3 jalur umum ya, misalkan Linggarjati, Palutungan, Apuy gitu kan ya, jalurnya ada 3. Cuman ya mungkin ada jalur lain Sanggabuana kah atau apa ya, Lingga sana yang baru Lingga sana gitu kan. Cuman gue nggak mau cari tahu bang, jalur itu ada apa, gue nggak mau cari tahu gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu, gue jalan sampai sana karena gue ngobrol di base camp, karena dapet pendakian, ya gue baca Cigowong nggak bang, pos 1 itu ya, pos 1 Cigowong, pos 1 air terakhir, terus lewat lagi pos 3 apa namanya, pos 2 tuh gue lupa, terus pos 3 itu Arban ya bang, bener nggak sih? Gue agak lupa, mungkin teman-teman iya nanti ingetin lah pokoknya. Nah itu total estimasi pendakian sampai puncak itu sekitar 13 jam. 13 ya jam. normal bener nggak sih 13 jam? Cuman gue nanya sih waktu itu, Pak biasanya berapa jam sih kalau ke puncak? Atau berapa jam? 13 jam katanya gitu. Oh ya sudah, berarti hitungannya 13 jam kan, naik nggak bisa langsung summit dong. Iya. Bener nggak? Berarti naik kita ngecamp dulu di apa gitu ya. Akhirnya ngobrol lama, tanggung jam 11 tuh gue mau jalan tanggung zuhur, jadi gue tunggu setelah sholat zuhur baru gue trekking sendiri. Kalau trekking sendiri ya bawaan gue nggak terlalu berat bang, maksudnya standar pakai nih apa yang gue pakai aja, sama cadangan satu set gitu kan, yang biasanya jaket, gue cuman bawa tenda, ya bukan tenda berat, gue pakai tenda Naturex ya, itu gue pakai nyebut merek pakai yang buat dua orang kecil ya, ringan banget lah, nggak nyampe 1 kilo tenda gue, pakai tenda itu gitu kan. Ya udah logistik, gue pikir gue cepet, gue nggak pikir masak bang, tetep gue bawa kompor sama cooking set, cuman gue bawa makanan jadi, bawa nasi gue bungkus gitu segala macam gitu. Cuman gue tetap bawa bekal cadangan. Udah lah, singkat cerita gue naik itu habis zuhur, pikiran gue dulu nanti gue ngecamp di pos 3 gitu kan, pas maghrib atau pas isya gue ngecamp gitu, besok pagi gue baru lanjut gitu kan ya. Karena gue nggak ngerti dan gue juga nggak tahu kenapa, ya banyak rombongan bang yang jalan bareng gue. Ya cuman karena gue ngerasa gue jalan sendiri, trekking sendiri, ya ngobrol dulu sama yang lain, lama-lama seleksi alam lah biasa kan gitu kan. Lambat pelan ketinggalan sama gue, dia berhenti dulu, gue malas berhenti, gue jalan. Alhasil gue jalan sendiri lah bang, sampai Cigowong dengan waktu sekitar 1,5 jam lah ke Cigowong tuh. Dari base camp ya? Dari base camp 1,5 jam sampai Cigowong. Udah ngopi di situ, ya kan, ada warung bang di Cigowong tuh. Ya ada warung ya. Ada warung, udah lama nggak kenal ya. Ada warung, ada toilet kalau nggak salah. Ada toilet ya? Ada toilet. Udah rapi berarti. Tempat campnya luas di situ. Nah terus gue cabut dari pergi lagi. Estimasi gue adalah sampai Arban atau sampai tanjakan apa sih, Asoy. Tanjakan Asoy. Nantilah gue ngecamp di sana. Tapi nggak tahu kenapa bang. Tahu-tahu jam 5 itu, jam 5 sore, gue udah di atas Gua Walet. Lu start dari bawah tadi jam? Habis zuhur. Jam 1:30 gue start. 1:30. Jam 5 udah di atas Gua Walet yang udah bentar lagi puncak, paling 15 menit lagi sampai puncak. Jadi kurang lebih tuh 3, 4, 5, sekitar 3,5 jam. 3,5 jam bang? Cepet ya? Iya gue juga nggak tahu kenapa. Jadi ini nggak tahu teman-teman, jadi kayak gue berasa jalan aja biasa bang, jalan biasa, gue mengamati pos gitu kan, ya biasa aja gue jalan. Tapi tiba-tiba kok ini udah mulai pasir ya gitu kan, udah mulai batu-batu gitu kan. Apa ini? Dan gue belum tahu yang mana sih Gua Walet, gue belum tahu bentuknya kayak apa, gue nggak tahu bener-bener bentuknya Gua Walet kayak apa. Yang jelas ya
kok ini kayaknya depan udah puncak, pas jalan baru sebentar masih jam 5 gitu kan, dan itu nggak ada orang bang jam segitu di atas, nggak ada orang, sepi. Gue naik akhirnya sampai lah gue sih, sampai ternyata tuh puncak Ciremai, gue sampai bibir di bawah kawah, kan gitu kan, di bawah loh kok sampai puncak. Gue ngeliat jam gue salah, gue ngambil handphone bener jamnya, gue bilang jam tangan bener, handphone bener, kondisi masih terang jam 5 sore bang gitu. Yang gue pikirin adalah apakah gue jalan ini masih sore di hari berikutnya, ataukah gue masih sore ini di hari yang sama. Gue nggak ngerasa capek sama sekali. Pokoknya logistik masih utuh, minum masih utuh, minum gue masih utuh, logistik gue masih utuh. Kayak gitu aja, gimana nih ya? Udahlah, gitu kan. Udahlah gue di situ kan. Gue stay di situ, gue ngerokok 1 batang di situ. Nggak ada orang kan. 5:30 bang, turun gue ternyata sebelah kiri bang, sebelah kiri ada gua. Gua apakah ini yang namanya gua walet? Nah ternyata depan kan ada delus ya. Gua tanya, ada ngecam kan, ini cam apa? Oh ini gua walet. Oh boleh yang cam di sini? Sebenarnya nggak boleh sih, cuman tanggung lah di bawah ini katanya, apa namanya, rame katanya. Udah bawah rame, gua nggak lihat orang, gua gitu kan. Gue gak ketemu, naik atau puncak kan gitu. Gue habis lewatin Cigowong atau puncak. Itu yang aneh. Dari situlah gue ngerasa udah mulai, wah gue aneh nih. Tadi gue gak lewatin mereka. Gue tanya, abang lu dari kapan di sini? Gue ini baru sampai kita. Kata dia gitu. Ya, abang gak samit. Abang gak samit, besok pagi aja. Soalnya kita mau ngelintas. Kata dia ke Linggarjati. Jadi dia nyampe gua walet itu sekitar siang dia udah sampai situ dia, tapi mereka nggak ada yang summit karena panas kan. Udahlah besok pagi aja summitnya, jadi mereka istirahat di situ, mungkin tidur, besok pagi habis summit langsung ke Linggarjati, jadi dia nggak bolak-balik maksudnya dia gitu kan. Ya sudah, singkat cerita gue terusin lagi turun ke bawah. Dari situlah gue tahu pos sang yang apa, ya gue agak lupa teman-temannya, pokoknya gue baru tahu itu, oh ini loh ternyata pos ini, oh ini loh yang namanya Tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy baru ada campsite kan, maksudnya campsite baru ada area apa camp kan, terus baru ada yang namanya Arban, sampai ada tulisannya dilarang berisik atau apa sih, ada tuh di Arban tulisannya dilarang berisik. Dan akhirnya gue turun bang, gue terusin sampai bawah itu gue makan waktu 8 jam. Turun 8 jam. Tuh gue yang agak bingung. Jadi jam 2 malam gue sampai Palutungan lagi, sampai base camp Palutungan jam 2 malam bang. Jadi gue naik 3 jam setengah, turun 8 jam. Tapi gue naik nggak ketemu shelter, gue cuman ketemu shelter Cigowong pos 1. Turun gue ketemu semua shelter. 8 jam gue turun. Padahal dan gue nggak makan apa-apa itu, cuma minum. Terang siang gitu ya, kalau lu jalan pun harusnya ada pos-pos gitu ya. Iya. Logistik gue nggak makan, gue kayak kenyang aja gitu. Jadi gue bawa tumbler 800 ml. Ya itu nggak habis setengah bang. Jadi gue naik turun puncak Ciremai itu nggak ngabisin setengah atau 400 ml air yang di tumbler, gue nggak habisin itu. Dan gue bingung sampai ini kenapa gue begini. Ya sudah akhirnya, tapi kan gue nggak ada pikiran aneh-aneh. Cuma setidaknya gue sudah bisa membuktikan bahwa ternyata itu mungkin ada dua ya. Pada saat ipat-ipat atau pesan dari orang tua itu dilarang naik puncak Ciremai, mungkin itu hanyalah apa ya? Mungkin itu hanyalah tanda. Mungkin itu hanyalah peringatan bahwa kita harus lebih hati-hati lagi. Itu mungkin ya bang, positifnya kita mikirnya itu. Atau mungkin saya lagi mujur gitu, lagi beruntung aja gitu kalau gua nggak kenapa-napa. Atau mungkin
ya si siluman itu mungkin sudah mati beneran kan, gue nggak tahu gitu kan. Jadi Iya. ya intinya gue alhamdulillah sampai nggak terjadi apa-apa gitu ya. yes, nggak terjadi apa-apa. Jadi hari itu gue turun dan langsung pulang. Jadi 1 hari bang gue naik. Jadi gue start siang trekking dari bawah, nyampe bawah lagi jam 2 malam. Dan gue langsung cabut, gue bawa mobil kebetulan kan. Gue langsung pulang kampung di Cirebon. Dan di Cirebon gue istirahat, kata adek gue kita 1 jam balik ke Bekasi. Gitu tuh. Jadi naik gunung berasa orang nggak naik gunung bang, nggak kotor, nggak apa, nggak capek, nggak apa, nggak makan, nggak apa, beli logistik utuh segala macam. Jadi itu aneh teman-teman, aneh. Tapi ya itu yang gue rasain. Berarti intinya pantangan itu terpecahkan gitu ya dengan 3 kondisi yang tadi lo itu ya. Yes, jadi ya nggak tahu sih maksudnya. Bawa alam gitu. Gue ngelawan pantangan atau ipat-ipat tuh sih omongan lah, pesan orang tua bahwa jangan naik ke sana. Ya gue tetap naik karena gatel banget lagi gue pengen ke sana dan alhamdulillah gue masih dikasih sehat. Bukan berarti setiap ada pantangan boleh dilakuin ya, jangan. Iya, enggak seperti itu juga. Enggak. Gue salah, gue salah karena gue melanggar itu. Tapi gue juga bersyukur gue masih dalam kondisi sehat. Itu aja sih bang. Tidak ada yang seram tapi aneh. Buat gue itu aneh. Iya, gue standar ke Ciremai aja 14 jam gitu ya. Yang paling parah gitu ya. Mungkin gue punya ajian sepi angin katanya. Sepi angin. Ya pokoknya itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logis, dengan masuk akal. Ya sudah, hanya gue dan Allah yang tahu mungkin kenapa gue bisa kayak gitu. Ya gue juga nggak tahu sih kenapa. Ya mungkin hanya Allah yang tahu gue kenapa bisa kayak gitu. Itu nasab bisa merembet gitu ya nasabnya. Jadi coba tahu gitu gue mendaki mana gitu kan saat gitu ya, Jadi cepet ya. Karena gue keturunan gitu. Nanti bang. Iya jadi itu teman-teman ya. Sekali bercanda bang. Iya bercanda. Betul. Daman sekarang jadi teman-teman yang di lereng Ciremai yang waktu itu mas pengen belajar navigasi bang sama bang Epe. Kapan-kapan gue mampir boleh ya. Numpang makan ikan asinnya enak bang. Sama cabai rawitnya. Oh gitu ya. Enak banget. Nasi jamblang ya. Nasi jamblang di Cirebon. Oh Cirebon. Iya. Paling begitu. Itu aja ya teman-teman dari gue sih. Mungkin ada satu pesan lah ya. Maksudnya pesannya hanya satu. Pantangan itu nggak boleh dilanggar seharusnya. Apa yang gue ceritain tadi adalah contoh yang salah. Sebisa mungkin jangan diikutin karena kejadiannya belum tentu sama kayak gue bang. Maksudnya pada saat melakukan pantangan itu bisa jadi terjadi hal yang benar-benar disampaikan. Iya. Celaka kah atau apa sama siapapun orang yang melakukan. Mungkin aja pada saat itu gue beruntung gitu sih. Jadi saran gue tetap ya patuhi apa yang disampaikan oleh orang tua kita pada saat tidak boleh ya nggak usah ngeyel, tidak boleh gitu kan. Tolong jangan diikutin, jangan dicontoh. Kecuali kalian udah dapat izin, ya sudah berangkat. Oke. Guys. Ya itu teman-teman pesan dari gue, dari mungkin juga dari mungkin juga dari Bang Epe gitu. Jadi apa tadi mau gue sampein lupa. Skip ya, gue skip. Dia takut kagak gue cut, sekali-sekali nggak gue cut, biarin. Mohon maaf kalau kali ini ceritanya nggak ada horornya, dan mohon maaf kalau ya ngobrol-ngobrol aja ini. Sekarang gue cuma mau sharing-sharing aja. Karena gue habis kehujanan, basah kuyup, jadinya nggak mood buat cerita horor. Begitu ya. Nah, habis basah kuyup bang, hujan-hujanan tadi. Guys teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video-video dari Samawi Adventure. Jangan lupa subscribe pastinya. Ya. Okay. Terima kasih teman-teman supportnya. Tapi gue ada tambahan dikit, sorry ya. Oh iya. Sorry. Ulang. Gue tadi mau bilang, maksudnya kalau ada komen-komen lu pengen cerita apa gitu, bang tolong cerita apa gitu, di gunung apa gitu, tulis di komen gitu. Tapi lu aja nyampein maksudnya. Oh gitu. Ya siap.
Yaudah, gitu aja teman-teman. Buat yang sudah support channel sama Tentul dan selalu support dengan cara komen-komen kalian yang oke-oke dan sangat menginspirasi dan sangat mendukung. Kritik-kritik kalian juga sangat membantu kami untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Buat teman-teman di sana yang pengen kita nyeritain apapun itu ya Bang ya, request aja di kolom komentar, tulis bahwa Bang tolong ceritain ini dong, Bang tolong ceritain itu dong. Selama itu kita mengalaminya, kita akan coba ceritakan. Nggak mesti tentang gunung, tapi mungkin aktivitas minat khusus lainnya seperti canyoneering mungkin, panjat tebing mungkin, open grid mungkin, rafting mungkin, apapun yang mungkin kita lakukan itu akan kita sampaikan jika memang itu kita lakukan. Oh iya, jangan lupa juga untuk terus dukung kami untuk bisa melakukan ekspedisi pendakian 30 puncak 30 juz Al-Quran dengan 30 aksi sosial di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.